Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Rob, niscaya akan habis lautan itu sebelum habis kalimatnya. Ilmunya adalah samudra tanpa batas. Tokoh Sufi Jalaluddin Rumi menggambarkan cinta kepada Tuhan sebagai samudra luas yang tidak memiliki ujung, di mana seluruh alam semesta hanyalah serpihan buih di atasnya. Untuk mencapai tepi atau pemahaman hakiki, seorang hamba harus berani tenggelam dalam proses spiritual. Lautan tidak bisa diselami jika kita membawa beban ego yang berat. Sufisme mengajarkan pembersihan diri, tazkiyatun nafs, untuk melepaskan keterikatan dunia agar jiwa bisa mengapung menuju ridhonya. Menyelam ke dalam diri sendiri melalui meditasi dan zikir. Imam Al-Ghazali yang dijuluki sebagai lautan tak bertepi menekankan pentingnya tafakur untuk mengendalikan diri dan memahami hakikat penciptaan. Banyak orang hanya berdiri di pinggir pantai, ingin merasakan indahnya lautan, tapi takut basah, hanya berkhayal tanpa amal. Dalam tasawuf, ini disebut menyeberangi lautan tak bertepi dengan khayalan, yang justru akan membuat seseorang tenggelam dalam kesia-siaan. Banyak yang keliru, mengapa tasawuf bisa lepas dari syariat? Hakikatnya syariat adalah perahu yang kokoh. Tanpa perahu syariat, seseorang akan langsung tenggelam oleh arus hawa nafsu sebelum mencapai kedalaman marifat. Lautan itu indah, tapi ia juga dahsyat. Perahu memberikan batasan agar perjalanan tetap aman. Lautan tak bertepi, penuh dengan pusaran air, godaan batin, dan kabut syubhat. Diperlukan bimbingan seorang guru mursyid yang sudah pernah menyeberang agar perjalanan kita tidak tersesat dalam ilusi atau kegilaan spiritual majub yang tak terkendali. Dalam perjalanan spiritual, akan ada gelombang ujian. Sabar menjaga kita tetap seimbang saat badai datang, dan syukur menarik kita lebih cepat saat arus sedang tenang. Semakin dalam seseorang menyelam, ia semakin sadar betapa sedikitnya yang ia ketahui. Inilah puncak ilmu. Al-ajzu'an darkil idraki idrakun. Menyadari ketidakmampuan untuk mengenal Allah adalah sebuah pengenalan sejati. Ia tidak lagi sombong dengan ilmunya, karena ia tahu ia berada di lautan yang tak berujung. Pulang dari penyelaman bukan berarti meninggalkan lautan, tapi membawa basahnya rahmat Allah ke dunia nyata. Orang yang telah melihat luasnya samudra Allah akan memiliki hati yang luas pula untuk memaafkan, mencintai, dan melayani sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Hasil dari penyelaman di lautan ini adalah ditemukannya mutiara marifat. Jiwa yang tenang telah merasakan luasnya rahmat Allah, tidak akan lagi merasa sempit oleh masalah dunia. Orang yang sudah mandi di samudra hikmah akan kembali ke daratan dengan membawa kasih sayang bagi sesama makhluk, karena ia melihat jejak Tuhan dalam segala hal. Jangan hanya menjadi penonton di pinggir pantai, mulailah menyelam dengan zikir dan amal nyata, karena mutiara hikmah hanya ditemukan di dasar, bukan di permukaan yang penuh buih.